artinya apa? Apa perintah puasa itu? Ya ayyuhalladzina manus ya ayyuhallazi Tiba Kutiba kutiba alaikumusiyam. alaikumusiyam. Ya. Telah kuperintahkan kan gitu. Untuk berpuasa seperti orang-orang dahulu. Siam, menahan lapar dan haus di siang hari, dan yang membatalkan. Siam kan? Siam bukan? Siam. Siam apa saum? Kalimatnya Siam. siam. Kenapa doanya kita Saum. saum? Kalau siam itu puasa menahan lapar dan haus dan yang membatalkan. Kalau saum ya puasa diam, tidak bicara. Berarti kita puasanya bulan Ramadan ini diam dong, nggak usah ngomong. Kalau doa, kalau kita niatnya saum. Jadi niat, jadi bagaimana niat puasa itu sebenarnya? Ya, siam. Sesuai siam. siam. Jadi nawatu siam Siam. Romanodi. Siamu. Iya. Ramadan hari sana. Kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia aja gitu kan. Sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan. Iya, puasanya puasa apa? Puasa bulan Ramadan. Siam lah. Sejak aku niat puasa siam. Siam ini apa artinya? Siam Maknanya? itu artinya puasa tidak makan dan minum dan yang membatalkan tuh kalau siang hari. Puasanya itu puasa menahan lapar dan haus, tidak makan dan minum dan yang membatalkan. Siam itu artinya. Tapi kalau saum itu puasanya diam, nggak ngomong. Itu artinya. Makanya doa niatnya itu harusnya niat siam puasa itu, bukan saum. Siam godin. Siam itu puasanya puasa tidak makan tidak minum siang. Ya Tapi selama kalau ini kan tadi Pak doa ini kan sudah baku. Ya kan, yang kita dengar, gua pribadi dengar dari mulai belajar puasa dari SD, mengenal puasa dari lahir itu Karena dengan doa yang begitu baku gitu. Karena gini bisa sih, diterangin gitu. karena gini. Nggak ada yang menerangin gitu. Karena gini Ada. Pak, Dan kita juga malas mencari keterangannya gitu Iya. Pak. Karena gini, dulu mah kan belum ada istilahnya teknologi ya, belum ada grammar, belum ada tata bahasa, belum ada linguistik itu ya, itu. Belum ada bahasa-bahasa yang pengetahuan umum Bahasa aja yang sih. lebih tepat mengartikan kalimat yang- tersebut ya kan. kalimat itu, sehingga akhirnya ya udah begitulah jadinya gitu. Yang herannya juga ya kiai-kiai istilahnya kok pada nggak tahu kan gitu. Ya, dan kok nggak meluruskan Nah, gitu. nggak meluruskan. Kalimat yang benar-benar ini istilahnya belum ada, ya belum, entah sudah ada yang menyampaikan, tapi Iya. tidak publikasi. Sebenarnya bagusnya begini sebenarnya kalau kata gua mah dengan kalimat itu gitu ya. Jadi kalau kita mau puasa ya enggak, niat siam itu tadi gitu ya enggak, dibarengi dengan saum ya kan, dibarengi dengan saum berarti kan puasa apa namanya, tidak Nahan makan lapar tidak minum dan puasa diam. Makanya kalau di kita orang dulu ya, pelajaran dulu di ini, kita orang lagi masih masuk Ramadan itu, kalau bulan Ramadan itu di dalamnya itu ada puasa diam, nggak ngomong sama sekali, puasa diam.
Tujuannya apa hikmah daripada saum itu sendiri, yang nggak diam itu sendiri, supaya kita berbicara itu nantinya terarah, tidak asal bicara. Sebenarnya begitu sih Ya, ya, ya. hikmah dalamnya itu Dalam sendiri. kita belajar puasa diam Iya. tadi tuh. Makanya sekarang ini yang nggak orang puasa, yang nggak puasanya banyak ngomong. Padahal dia niatnya saum. Sedangkan yang namanya saum, artinya saum itu puasanya diam, nggak ngomong. Ya karena tadi gini Pak, Iya, iya memang nggak bisa. dasar pengetahuan tadi yang sudah didapat dari bangku sekolah Iya. dasar kan gitu Pak. Iya. Disampaikan Pak guru-guru agama menyampaikan tadi niat puasa itu kan baku dari kecil yang orang Dari banyak kecil. tahu dari Ya, gua nawa juga itu sauma khodin kan gitu, sauma. Benar. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran tadi sesuai ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kan Siam gitu. kan perintahnya. Perintah dalam Al-Quran tadi kan siam. Siam kan. Kenapa kok kita Kok tiba-tiba niatnya saum? Iya kan? Laku perintah akan siam, bukan saum. Tapi kenapa niat kitanya saum? Sauma. Harusnya kan siam wodin niatnya. Barulah tepat kita puasanya menahan lapar dan haus. Kalau mau dibarengin saum, ya kan, dibarengin diam, berarti kan kita nggak bicara. Kalau mau saum kan, Sekarang orang mau buka aja ribut. Mana ya esnya? Karena kan ya itu tadi luar biasanya Allah kan. Iya. Kalau dia perintahkan dengan saum saat Ramadan, semua aktivitas agak macet. ya kenapa orang niatnya saum? Nah, kan begitu. Ya Nah, kenapa orang itu niatnya saum? karena keterbatasan tadi Pak, keterbatasan pengetahuan dan malas mencari tahu kan gitu. Iya. Bahwasanya sudah jelas tuh Al-Quran, Allah berkata di dalam Al-Quran, kuperintahkan engkau siam, berpuasa, menahan lapar dan haus, serta yang membatalkan puasa tersebut di bulan Ramadan kan gitu. Bagi orang-orang yang beriman. Nah, kan ada sambungan ayatnya Iya, lagi kan, orang khusus yang- orang yang beriman kan gitu. Supaya engkau bertakwa kan Supaya engkau bertakwa. Orang-orang beriman ini untuk meningkatkan Iya. ketakwaannya kan gitu. begitu. Iya. Nah, Akhirnya tapi berarti gugurlah perintah tadi bagi orang-orang yang tidak beriman kan gitu Pak. Dalam kalimat tadi kan gitu. Kalau kita Gimana? gugurlah perintah puasa tadi, siam tadi. Nah, Karena tadi perintah siam tadi untuk orang-orang yang beriman untuk meningkatkan ketakwaan tentang imannya kan gitu. Gugurlah bagi orang-orang yang tidak beriman untuk melakukan puasa. Kalau untuk orang-orang yang tidak beriman kan tidak dipanggil. Tidak dipanggil. Iya. Makanya tadi pakai saum dia Pak doanya. karena kebablasan si saum tadi ini. Nah. Apa jadi terkategori lah dia orang-orang yang saum. Iya. Hanya gugur berarti gagal puasanya Pak. Makanya sekarang ini kan Islam, orang-orang Islam sendiri benturan, pada bentur-benturan Pak. Ya. Kenapa? Karena banyak yang dibulak-balik, ya kan? Itu. Yang disuruh itu iman dulu, ya kan? Yang dikerjainnya sama di orang Islam dulu. Sama kita ini banyakannya, kan gitu. Orang yang disuruh tauhid dulu, kan gitu. Ini yang disuruh, yang dikerjain ini ibadah dulu. Iya, benar.
Ya, kayak gini makanya kan benturan Pak akhirnya. dari segi puasa aja yang disuruh kita siam, Iya. yang dikerjakan Saum. saum. Iya. Tapi aplikasinya kita bicara kan gitu Iya. kan. Nah, kalau kita mengerti tadi kan harusnya ya tadi Coba lah, memang Pak. mengerti lah Kalau lo harusnya. praktekin itu, Ah. ya, maka kita pun akan merasakannya beda. Oke, ya Kalau tadi kita kalau kita niatin praktekkan siam, tadi dengan ya. niat yang tadi, misalnya kita anggaplah Nah, niat yang sudah terjadi saum lah, kita anggap kita berarti puasa diam. nggak mau. Enggak, maksudnya karena bagi orang yang apa nih, Ah. bagi orang yang sudah apa ya, kokoh udah baku tentang niat puasa tadi, nah, dia mengartikan tadi niat puasa kan dengan saum, arti saum adalah diam. Nah, dia aplikasikan itu saumnya tadi, puasa saumnya tadi, dapat merasakan juga kan gitu. Iya. Nah, tentang puasanya. Tapi mampu enggak? Ya enggak. Mampu enggak dia tidak bicara. Kalau gue masih mending nahan lapar dan haus daripada nggak ngomong. Iya. Karena kemungkinan mampu dalam arti kata begini, jasad mampu berbicara, tidak berbicara kan gitu. Jadi kan puasa ini kan bukan hanya jasad kan gitu Pak. Nah, ada dua objek yang berpuasa seharusnya. Hakikat puasa kan bukan satu objek. Iya. Nah, di dalam diri kita kan ada dua objek yang berpuasa, melakukan apapun itu aktivitas. Nah, yang di luar mungkin mampu, jasad kita mampu diam, menahan selama 12 jam, 8 jam, 10 jam kita berpuasa diam. Apakah kita mampu menahan yang di dalam untuk tidak diam atau tidak bicara? Gitu kan? Nah, karena yang di dalam ini lebih parah sebenarnya daripada yang di luar. Iya benar. Ya kan? Lebih parah yang di dalam. Karena tadi belum bersih, karena ketutup tadi hijab tadi, yang di dalam ini memang jauh lebih parah. Berontak tuh. Berontak dia kan gitu. Nah, terkadang terbesit lah ini, oh sih dalam hati berbicara kan, alah lu sok diam, padahal lu maling kan gitu. Alah lu sok diam, padahal gak puasanya lu kan, tiba-tiba masuk ke warung ketutup Pak. Di dalam hati ini kan sudah bergunjing dia. Nah, di dalamannya nih. Nah, itu yang kita sulit. Iya, makanya kan ada keterangan kan nantinya kan bahwa banyak orang-orang di bulan Ramadan hanya mendapatkan lapar dan haus. Hanya mendapatkan nilainya itu lapar dan haus. Jadi nahannya itu cuma lapar dan haus Iya, aja. karena begini Pak, kenapa timbul tadi pernyataan begitu? Maka nanti di bulan Ramadan akan banyak orang yang hanya bisa merasakan dapatnya hanya lapar dan haus. Karena apa? Dari awalnya saja dia innama amalu biniat kan gitu. Dari awalnya jadi kurang tepat kan gitu. Nah, harusnya melakukan puasa siam, dia melakukan puasa saum dari awalnya itu aja. Nah, terus dia setelah itu dia udah kurang tepat. Nah, dalam berpuasa juga dia tidak tahu makna akan arti puasa. Nah, makanya tadi hanya bisa mendapatkan lapar dan haus kebanyakan. Ya karena kan gini, makanya kita ini mau saum mau puasa ini mau puasa apa? Mau puasa jasad apa mau puasa dalam, mau puasa batin, artinya gitu, secara hakikinya kan gitu. Jadi kan kalau kita mau ningkatin, jangan hanya puasa sebatas syariat, gitu. Hanya menahan lapar dan haus. Tapi ada yang lebih utama, yaitu menahan hawa nafsu kan gitu. Supaya kita sampai ke yang disebut puasa hakiki kan gitu. Hakikatnya puasa itu hanya bukan sekedar nahan lapar dan haus, tapi ya itu tadi menahan hawa nafsu. Berarti kan istilahnya hakikatnya berpuasa ini kan Allah kasih kepada makhluknya untuk gini, meredam yang tadinya 11 bulan tadi hawa nafsu kita di depan kan gitu. Nah,
minimal di 1 bulan Ramadan ini bisalah teredam. Nah, tidak di depan lagi si nafsu tadi, kan begitu kan Pak. Nah, kalau kita paham tentang hakikatnya puasa. Nah, makanya tadi, kenapa kita tidak paham hakikatnya puasa? Dari awal saja, innama malu niatnya saja masih kurang lurus. Nah, kalau dia paham dengan niatnya tadi berpuasa, nah, dari satu, berarti pelan-pelan kita membenahi kan gitu pekerjaan ini, apapun pekerjaannya. Ini karena di bulan Ramadan kita membenahi pekerjaan ini dari pelan-pelan dari dasar ya kan gitu Pak, satu-satu gitu. Berarti aku pribadi juga baru tahu ini bahwasanya selama ini salah menerapkan niat tadi ya. Karena tadi tahunya dasarnya tadi nawa itu sauma qadin kan ada ifadusari kan gitu kan, itu yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah dasar sampai setua ini. Nah, baru hari inilah mengetahui gitu maknanya niat tadi tuh kurang tepat. Bukan salah kalau menurut gua kan Pak, kurang tepat gitu Pak, mengartikan makna niat tadi. Ya mudah-mudahan tadi bisalah kita memperbaikinya gitu Pak. Dengan niatnya awalnya tadi, baru kita masuk ke hakikatnya berpuasa itu apa sih kan gitu. Ya kalau artinya puasa kan menahan. Kalau secara syar'inya kan menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Kan gitu. Nah, yang menahan ini kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Iya. Ini menahan dari perbuatan nggak bagus lah, Iya. perbuatan hawa nafsu itu sendiri di diri kita kan gitu. Nah hikmahnya nanti ya kita ya itu tadi, jangan sampai kita ingat Allah itu hanya waktu kita sholat kan gitu. Lo bisa mengingat Allah itu selesai sholat pun kita masih ingat Allah kan gitu. Nah sama puasa, jangan sampai puasa itu menahan hawa nafsu itu hanya sekedar sebatas di bulan Ramadan Ya. kan gitu. Setelah selesai bulan Ramadan, hawa nafsu kita masih tetap kita umbar, berarti kan gak ada manfaatnya Ramadan itu sendiri kan gitu. Makanya ada suatu ungkapan juga bahwasanya di bulan Ramadan itu semua setan itu dikerangkeng kan gitu. Ternyata sebenarnya bukan setan yang dikerangkeng kan, kita belajar mengerangkeng hawa nafsu kita sendiri kan gitu. Pada hakikatnya kalimat ungkapan tadi itu bukan setan yang dikerangkeng kan. Kalau setan itu mah bebas aja ada, mau di Ramadan mau di apapun tetap ada dia kan. Cuman karena kita berusaha, berupaya mengkerangkeng sifat-sifatnya setan, nafsunya setan ada di dalam diri kita, itulah ungkapan yang keluar. Ya, makanya ada manajemen kolbu, ada manajemen ya banyak manajemen kolbu. Nah kalau kita tadi Pak, kita kan jasad berpuasanya, kita pasti banyak tahu lah jasad ini berpuasa, yang membatalkannya, Ya, apanya fikih, gitu. Pak. Ya aturan fikih kan Fikih, jelas kalau itu yang tertulis jasad kan mah gitu kan jasad. fikih. Nah bagaimana kita tahu ini bahwa rohani kita juga ikut puasa? Nah, apa yang kita puasakan di dalam kerohanian kita, gitu, Pak? Ya kan begini Pak, karena arti puasa itu menahan hawa nafsu, ya kan? Berarti kalau sudah kita berani berpuasa dengan menahan nafsu, hawa nafsu, berarti kan rohani kita itu yang dibawa puasa. Tapi kalau kita bulan Ramadan tuh puasanya hanya sekedar aturan fikih kan gitu, syariat kan gitu. Ya berarti kan sah aja. Ya. Kan gitu. Sesuai fikih, sesuai syarat aturannya ya kan gitu. Aturannya. Tapi menurut hakikinya ya kan gitu, secara puasa hakiki belum tentu kita lulus. Kan gitu. Nah, hanya kita yang tahu, Pak.
kalau di situ mah gitu. Misal ada contoh kita kan kalau syar'inya menahan lapar, Ya. ya kan, tapi di dalam hati kita ribut lapar terus, makanan terus segala macam. Berarti kan kita nggak puasa hakiki, ya kan. Kita masih meributkan masalah makanan, masih ngeributin masalah segala macam, ya kan, yang sifatnya itu nggak membatalkan syar'i kan, karena nggak kita lakukan, ya kan. Tapi kalau hakikinya kita masih belum, masih batal lah puasa hakikinya mah. Nah, kita masih ngeributin ini perut, masih ngeributin tetek bengek segala macem bulan Ramadan kan. Jadi sahurnya pakai apa nih? Pakai rotinya aja nih. Itu kan tadi budaya yang sudah menjam, Iya, sudah menjamu. terjalin dari lama budaya tadi, Iya. Gitu, dan sulit merubah budaya itu kan, kebiasaan. Percaya saya kan rumahnya kayak gunung. Ya sebenarnya